Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Di sini adalah panduan skripsi ya dan KTI. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana untuk membuat daftar isi ya ataupun template panduan skripsi ya. Oke, kalau ini bisa kita lihat, ini panduannya. Teman-teman, kita skip aja dulu. Oke. Dan perlu dipahami juga dalam pembuatan template-nya. Oke, di sini ada ketentuannya juga, bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2-nya tujuan pustaka, metodologi penelitian ya. Seperti ini. Bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka ya. Kemudian ini lampiran-lampirannya, teman-teman bisa lampirkan. Oke, nanti yang akan kita buat adalah dalam daftar isi yang pertama ada cover dulu ya. Covernya tidak perlu diberikan nomor. Kemudian lembar pengasahan, lembar pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, daftar isi ya. Ini menggunakan huruf Romawi. Kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian ada latar belakang, rumusan masalah. Ini nanti untuk tiap bab ini nanti menggunakan angka ya, bukan Romawi ya, seperti itu dan seterusnya sampai bab penutup daftar pustaka. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari sampai pembuatan daftar isi saja ya. Nanti bagaimana penyusunan dan penomoran dalam dokumen. Oke, langsung saja. Oke, kemudian ada ketentuan juga ya di sini, nanti ukuran kertasnya di Microsoft-nya itu A4 ya. Kemudian tata letaknya ini kita marginnya nanti kita sesuaikan terlebih dahulu. Atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm ya. Seperti itu. Kemudian ada subbab penomoran juga ya. Silakan nanti diikuti sama juga ya. Kemudian ini sampulnya ya, nanti itu untuk finishing akhir. Oke, kita fokus kepada bagian isi. Oke. Di sini kita batasi sampai penomoran halaman dan daftar isi saja. Oke. Langsung saja kita buat baru. Oke, new blank document. Oke. Di sini kita cek lagi di panduan. Oke, daftar pustaka. Nah, ini contoh covernya. Nanti ukuran diameter logonya sekitar 5,5. Nanti bisa kita setting. Kemudian ini nama lengkap nih, program studi, tahunnya ya. Sesuai tahun skripsi nanti, misalnya 2025-2026 ya, seperti itu. Oke. Kemudian membahas persetujuan ya, nanti ini bisa teman-teman bisa copy ya. Ini tinggal dirapikan lagi ya. Kemudian ada lembar pengesahan ya. Di sini juga lembar pernyataan ya. Kemudian ini contoh abstrak ya. Oke. Abstraknya seperti apa? Kemudian ada CV, ada daftar tabel. Nah, ini yang nanti akan kita buat ya. Oke, langsung saya akan cek terlebih dahulu dari covernya. Kita ikuti di sini karena ini kan nggak bisa kita copy semuanya ya, hanya beberapa saja. Kita buat baru saja agar lebih mudah. Oke. Pertama kita setting dulu adalah layoutnya. Size-nya pastikan adalah A4. Tadi marginnya. Marginnya kalau diingat adalah untuk atas 4 cm ya. Kirinya 4 cm. Kanannya 3 cm. 43 43. Oke ya, sudah ya. Yang pertama kita akan masukkan logo ya, teman-teman bisa siapkan logo terlebih dahulu. Oke, ini logo UIM ya. Ini saya punya, tinggal drop and drag aja ya, atau
copy paste ya, bisa klik kanan, kemudian copy ya, kemudian klik kanan lagi paste ya. Nah di sini kan gambar ini kan nggak bisa bergerak kiri kanan gitu ya. Gitu. Nah, ini kita atur dulu yaitu with text wrapping ya. Teman-teman bisa pilih behind text ataupun kita pakai type nih ya. Yang bagian ini ya. Ini apa namanya? Ini tag boleh. Oke, kalau tag itu nanti dia lebih mudah seperti ini. Kemudian untuk tadi menyamakan ukurannya 5,5, kita klik aja 2 kali bagian fotonya, nanti akan seperti ini. Nah, di sini klik ya. Nah, ini kita bisa atur tadi ukurannya 5,5. Oke, ini juga 5,5. Oke. Nah, kalau dirasa ini terlalu kecil karena mungkin yang akan dihitung 5,5-nya itu, perhatikan ya, ini adalah ukuran gambar kotaknya yang ternyata nih ya. Nih shape, karena ini kan potongannya berada di dalam, berarti teman-teman bisa tinggal naikkan aja ya. Bisa kalau emang dia pas potongannya pas kotak dengan lingkaran atau memang setara ya, bisa digedekan seperti itu. Oke. Oke, kemudian ada apa lagi? Di pertama ini ada judul penelitian. Kita masukkan bagian di atas ya. Oke, karena ini nih mentok, karena ini udah bagian headernya ya. Oke. Ya, posisikan ada di tengah ya. Oke, misalkan judulnya pengaruh dosis paracetamol terhadap pasien di rumah sakit Sejahtera Bersama. Nah, contoh ini salah contoh aja ya, jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, ini ukurannya tadi Times New Roman ya. Fontnya di sini kita pilih Thick Times, ukurannya 11. Oke. Kita sesuaikan aja ya. Oke. Ini udah, terus ada apa lagi? Kita intip lagi. Ini bisa kita copy ya, nggak apa-apa, ini kita copy aja, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V ya. Kita dapat ini masih Calibri, nanti Times New Roman ya. Misal Times New Roman kayaknya di sini fontnya. Oke. Ya, Times New Roman ya, sama ya. 12. Oke, ini juga judul penelitian 14. Oke. Kita akan ikuti. Ya. Ini Times New Roman berarti 12. Kita naikkan di sini 12. Oke. Program studi S1 keperawatan. Nama lengkap contoh NIM-nya 242367. Oke. Langsung di satu keperawatan. Oke, ini tinggal disesuaikan ya untuk kiri kanan ya. Karena ini posisinya tengah-tengah ya. Teman-teman bisa atur. Ini tahun skripsinya ya. 2025 garis miring 2026, misalnya tahun 2026 nanti teman-teman pada lulus. Oke.
Oke, kalau udah di sini kita enter ya sampai muncul yang baru. Oke. Nah, di sini kan kita mau buat penomoran ya. Nah, kalau biasa di enter nanti akan merubah struktur si lembar selanjutnya. Caranya gimana buat nanti nomor? Nah, di sini kita bisa lakukan ada layout ya, pilih next page ya. Nah, kenapa ini udah lembar berbeda, nanti ketika penomoran ini tidak akan terganggu. Contoh, kita kasih nomor dulu ya, ini klik 2 kali pada header paling bawah ya, pilih page number, pilih bottom, pilih yang tengah. Oke, ini angka 2 ya. Oke, ini akan ngikut, pilih ini dulu, different first page ya. Ini diklik maka nanti ini akan hilang ya. Oke, ini karena kita nggak perlu ya, kita masukin. Oke, blok dulu page number, format page number, pilih dulu ini yang Romawi, start at 1. Oke, di sini sudah jadi nomor 1 Romawi. Oke, ini sudah jadi ya. Selanjutnya apalagi, ada lembar persetujuan. Oke, sini kita copy aja ya. Oke. Ctrl C, kemudian Ctrl V ya, seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, ini 1. Oke, ini langsung 2 nih, otomatis nih. Nanti di sini kita panggil lagi aja nih, dia akan lanjut. Oke, tuh ya kan, lanjut kedua. Oke, yang kedua apa ini, lembar persetujuan. Oke, oke, kemudian ini ada yang agak ini ya. Sebentar, ini range. Ini berubah lagi sepertinya. Kita ubah. Oke. Nah, ini udah benar ya. Karena ini tadi saya copy paste-nya sampai ke bawah, jadi ngikutin nomor ini nih, ke ikut nomor ya. Jadi hati-hati ya kalau copy paste. Oke, ini. Oke. Nomor persetujuan ya, nomor persetujuan, ini persetujuan. Oh iya benar. Bisa ke copy. Nah, ini lembar pengesahan. Oke, kita copy. Oke. Oke, coba nanti kita cek dulu ya, berubah juga nggak. Nah, kan? Oke. Nah, oke, berarti hati-hati ya kalau copy seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa ngetik ulang, ya kan? Bisa ketik ulang secara perlahan, boleh gitu kan. Dan ini kita bisa atur jarak spasinya. Oke, 1,5 ya. Ini masih apa? Ini posisinya ya. Nanti perhatikan ya, ini lihat di sini. Ini adalah bagian rulernya. Ya, di sini bisa kita geser jaraknya biar dia dapatnya di tengah. Sama ini juga. Ya. Karena ini akan bergeser ya seperti ini. Kalau dipilih ini pasti ke tengah. Pas ini juga sama. Ya. Nah, ini kenapa berpinggir karena ini tidak kita geser ya, seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ini hilangin, digeser. Ya. Ya, cing. Oke. Kemudian apa lagi? Ini tabel. Nah, ini tabel ya. Dia bentuknya tabel ternyata ya. Nah, di sini pembimbing kemudian menyetujui. Nah, itu dalam bentuknya tabel ya. Seperti ini. Nah, kalau dapat ini
Nah, teman-teman bisa geser ya tabelnya nih, pilih yang atas. Jadi biar ngepasin ya. Sini. Oke. Ini udah. Kita lihat lagi penomorannya sesuai belum nih. Tadi ini 1, ini 2, berarti ini harusnya 3 ya. Ikutnya 3. Oke, ini kembali ke 1. Nah, jadiin continue ya. Nah, ini 3 udah. Oke, yang lanjutnya ini udah jadi 4. Seperti ini. Oke, lanjut lembar pernyataan. Oke. Kita masukin dulu. Nah, ini kayak gini nih, suka ngerubah nih. Jadi kan awalnya berapa? 3 Romawi ya. Karena dia ikut, jadi seperti ini nih ya. Hati-hati kalau ada anti copy paste teman-teman ya. Jadi kelihatan banget perubahannya ya. Oke, wajib hati-hati. Karena bagaimanapun dia akan ikut nih. Kalau ini copy paste-nya benar nih, nggak ikut sampai bawah, dia aman nih kayak gini. Ya, ini aman banget. Oke, kita remove. Yang bertanda tangan. Nah kayak gini nih. Nah, ini kan jadinya kecil ya. Set kalau di sini. Nah, begini maksudnya. Ya. Nah, kayak gini ada pasti ada after before. Oke. Contoh ya ini ya. Nanti silakan teman-teman rapikan aja. Oh, ini ada apa nih? Oh, ini teks ya. Oke, ini rapat di kanan harusnya. Di sama ya seperti ini. Enter. Kemudian udah copy paste ini. Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh aja ya. Seperti ini. Oke, atau teman-teman juga bisa kayak cuma masukin garis, bisa ambil dari sini ya. Insert shape, ini garis sini aja. Ini. Ya, seperti ini. Ganti warna hitam. Oke. Ya. Gampangnya seperti itu. Oke, ini udah 4. Ada apa lagi? Kemudian abstrak. Oke, untuk abstrak saya copy ininya aja. Kata kunci. Oke, kata kunci. Oh, itu banyak juga ya. Oke, enter aja ya. Nanti dia isi otomatis. Nah, kayak gini nih kalau copy paste tuh pasti begini ya. Tuh. Tidak sesuai format kecuali kita ketik dari awal. Oke, ini udah abstrak. Nah, kemudian lanjut. Kita skip CV-nya, langsung daftar table, kita skip dulu. Kita daftar gambar juga ke di sini adalah langsung daftar isi saja ya. Ini dapat nih. Ya. Secara ini sama. Oke. Tadi kita lihat isi yang di atas. Tentuannya di sini nih, poin-poinnya. Oke, nah sini nih. Kata pengantar ya. Di sini berarti abstrak udah ya. Kemudian ada kata pengantar. Pengantar. Kemudian ini kita buat daftar isi. Nah, sini teman-teman bisa langsung buat daftar isi
masuk ke reference, kemudian table of content, pilih automatic table 1 ya. Oke. Oh ini udah ada. Oh ini kita hapus ya. Oke ya. Ini bekas tadi. Nah, nanti kosong seperti ini ya. Nanti teman-teman dapat kosong seperti ini. Lalu kita, karena perhatikan ya, ketika di sini kita akan memutus Romawi ini nomor. Ya, caranya seperti apa? Kita klik pastikan ini bukan berada di dalam table ini ya. Table of content daftar isi, kemudian pilih layout, klik bagian break ini, pilih next page ya, karena ini akan penomoran yang berbeda. Oke. Bab 1 ya, bab 1 pendahuluan ya. 1 pendahuluan. Oke. Di sini kita setting dulu. Nah, ini ngikut nih ya kan, harusnya kan dia nggak ngikut ya. Oke, ini kita hapus. Oke, ini udah nggak ikut ya. Nah, ini udah berbeda, page number, bottom. Oke, kita format page number. Nah, ini kita rubah dulu nih. 1. Ya kan, continue start at 1. Oke. Nah, ini tidak berubah. Ini sudah 1. Oke, kemudian tinggal apa? Tinggal kita ini kita akan masukkan ke dalam daftar table. Oke, caranya blok bab 1 pendahuluan, pilih heading 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pilih modify ya. Kita setting dulu nih karena teksnya nggak sesuai. Di sini kita pilih Times New Roman, fontnya 12, kasih bold, warnanya hitam, posisinya ada di tengah. Ini kita pilih ya, hitam ini ya. Posisinya di tengah. Nanti ada posisinya ada di tengah ya. Kalau bisa kita lihat juga untuk sini paragraf. Ini kita nolkan, 0 cm nggak apa-apa. Nah, ini nanti kelihatan di sini previewnya nih, tengah. Oke. Ya, ini tidak berubah, nanti akan berubah secara sendiri. Oke, ini sudah. Kemudian ada apa lagi? Kedua, latar belakang. Oke, masukin latar belakang. Latar belakang. Oke. Kemudian B, rumusan masalah. Oke, ya rumusan. Nah, ini kalau tadi yang pertama pakai heading 1, ini latar belakang pakai heading 2. Kita blok, pilih heading 2 ya. Kita klik kanan, modify dulu. Oke, ini Times New Roman udah benar. Ini mau bold benar. Ini posisinya ada di kiri ya. Ini warna hitam. Kemudian pilih format. Pilih paragraf ya. Di sini kenapa ada di sebelah kiri, karena ini harusnya 0. Kita biar ada di kiri. Kita kasih nilai 0 dulu ya. Oke, berarti berubah. Kalau sudah akan kembali ya. Ini juga sama. Oke. Secara otomatis ya. Ini sudah bab 1. Enter lagi, mau lanjut bab 2. Bab 2 ada apa? Tinjauan pustaka. Oke. Tinjauan pustaka. Oke. Kita blok, pilih heading 1. Ya, udah otomatis kan? Kemudian deskripsi teori. Oke, saya copy aja biar cepat. Ini kita blok. Ya, teman-teman di sini juga ada fitur juga, bisa huruf besar secara otomatis ya. Di sini uppercase. Ya, ini juga uppercase. Kita kasih secara langsung. Nah, ini kita oke. Ini pilih heading 2 ya. Nah, contoh kayak gini nih. Ini A. Ya, hati-hati ya ini. Ini B. Kita ulang. Oke. Ini kita blok.
Udah, kalau udah sampai sini berarti sudah, tinggal kita update di table. Balik ke table sini, update table. Oke. Ya. Sini sudah jadi. Ya. Ada judul penelitian, lembar persetujuan ya. Nah, ini halaman yang di atasnya muncul ya. Oke, ini kata pengantar kenapa nggak muncul? Karena ini belum kita daftarkan. Ini kata pengantar maksudnya heading 1. Ya. Oke, baru masuk di sini, ya kan? Terus apa lagi? Ini karena tadi kita copy paste, pasti ini akan ikut. Ya, ini harusnya di heading 1. Abstrak juga heading 1. Ya. Kemudian judul penelitian nih heading 1. Ya, kita kembalikan ke posisi awalnya ya. Ini juga masuk ke heading 1 ya. Oke, lalu kita update ulang. Sini. Oke. Halaman persetujuan. Nah, ini ada yang masuk nih ya. Ini sebenarnya tidak perlu masuk ya, karena karena kita copy paste jadi ngikut ya. Ini kita hapus saja. Ya, itu akan merusak tatanan daftar isi. Nah, itu kelihatan ya. Oke. Nah, kita update lagi ya. Update table. Nah, udah pas kan? Udah di sini. Daftar isi ya. Oke. Kita rubah jadi hitam. Kita klik di sini ya. Mari kita pengantar. Ini hapus juga apa-apa ya. Hati-hati ya dalam hapus. Nah, ini tadi daftar isi ya. Ini daftar isi kita daftarin juga biar masuk nanti. Ini nggak masuk kan? Nah, ini udah daftar heading 1, kita upload. Nanti masuk. Ya, masukkan. Oke. Di sini kalau sudah berarti teman-teman sudah membuat namanya daftar pustaka secara otomatis. Dan teman-teman tinggal klik-klik aja nih kalau udah nambah ya. Ingat bab 1 heading 1, bab 2 bukan bab 2. Misalkan yang A, B itu pakai heading 2, misalkan ada anaknya lagi kalian bisa pakai heading 3 ya, seperti itu. Oke. Contoh kita tambahin satu lagi deh biar paham. Ini yang bab 1 tambah apa? Tujuan penelitian ya. Sekali lagi. Tujuan penelitian. Oke, kita kasih heading 2. Oke. Kita cek di sini. Nah, daftar pustaka. Daftar isinya mana ya? Oke. Pilih. Ya, masuk. Oke. Paham ya? Misalkan satu lagi. Ini misalnya mau bercabang, beranak. 1.1 sejarah rumah sakit. Nah, gitu. Atau bisa misalnya ini latar belakang 1.1, ini latar belakang, kemudian ini 1.1 gitu kan. Ya, ini kan 1.1 kita anggap. Atau ini 1.1.1, ini kita pakai heading 3 lah. Ya, di sini heading 3 kita setting juga, jangan lupa ya, biar kita sesuai. Habis dulu Roman, ininya 12, hitam, posisinya di kiri ya, kita kasih bold boleh, lalu oke. Ya seperti ini biru ya nya, sorry, biru juga, atau nggak perlu di bold ya, biar ada beda. Oke, kita tarik, muncul di sini update table, masuk sejarah rumah sakit. Oke, ini clear. Ini nanti menjadi tugas teman-teman buat daftar pustaka, daftar isi sampai sini nih, ada daftar penutup, perusahaan dan lampiran ya.
Nah, poin-poin ini harus masuk ya. Ini berarti A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. Terus ini ada poin 1, 2, 1, 2, 3, I, J, ini juga ya. Nah, kalau kayak gini-gini ini berarti header 1, header 2, header 3 gitu ya yang dipakai. Ingat ya, kalau bab itu header 1, heading 1, ini heading 2. Kalau ada dalamnya lagi berarti heading 3. Oke. Oke, itu saja akan menjadi tugas teman-teman. Silakan buat seperti ini sampai tuntas ya. Kalau sudah, jangan lupa pilih save ya. Taruh skripsi 24 bla 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 Alba. Oke. Sudah, ini template kalian sudah bisa gunakan ya. Seperti itu. Sesuai daftar isinya dengan yang kalian buat dan tidak perlu ketik secara manual. Oke. Ya, seperti itu. Dan ini juga kalau kita mau klik rumusan masalah tinggal pencet kontrol lalu klik langsung ya. Seperti itu. Jadi kalau penguji itu udah cepet, mana ya ini? Jadi udah auto link ini ya. Ya lihat ini coba klik. Nah, contohnya kayak gini. Kontrol klik kiri. Ya. Terima kasih, silakan mengerjakan.